Ibu Nafia, saya jadikan co-host ya, Bu. Siap, Ibu. Iya, terima kasih, Bu. Sama-sama. Izin Bu Nuriksan, terdengar suara saya? Ibu, terdengar suara saya? Bu Nuriksan, apakah Dengar, sudah terdengar? Gimana, Bu? dengar, dengar Kak, jelas. Nggak jelas. Iya, Jelas, jaringannya dengar kurang. Oh, jelas. Oke. jelas. Ibu, kalau merekam yang mana ya, Bu? Saya belum pernah merekam pula ini. Saya itu mau bertanya. Oh, Tanya Pak ini Zul nih. lagi mana? Di mana? Apa apa kelola rekaman itu ya? Di mana lihatnya? Di opsi lainnya? Iya, yang di 3.3 itu. Ubah layar penuh, terap efek, laporkan masalah, setelan mana? Mana kelola? Iya. Itu ada tulisan kelola rekaman. Nggak ada. Sama saya nggak ada. Di setelan di mana? Milik saya, milik saya ada. Udah ya? Berarti saya Jadi nggak buat perlu jalan. mencet apa-apa. Ya, yang nentukan co-hostnya siapa? Ibu apa kita? Udah tadi Ibu, aku dijadikan co-host. Ya udah, Berarti nggak perlu buat pencet apa-apa ini. nggak tahu. Aku juga nggak ngerti. Sebentar, aku tak nanya Ini Ibu sebentar. tanyalah. Mohon maaf Ibu Fasil. Ibunya unmute. Kayak mana Bu Nur? Ya kita tunggu agak. Mungkin ibu lagi apa? Lagi Tunggu bagi aja. yang lain. Iya. Oke. Semakin deg-degan aku menghadapi Bu Nur Ihsan. Aku bingung sekarang mikir apa yang mau ditanyain. Sama. Nanti ya sayang. Baca lagi. Bah, ini anak ini ajarin dulu, Bah. Di depan sana sama Bapak. Satu-satu. Masuk dulu. Di sini. Oh, apa di sana? Oh ya. Di mana, Bah? Situ. Gak apa-apa ya. Bentar itu lagi Zoom soalnya. Doa dulu cepat doa. Ah. Apanya kita unduh lagi, Bu? Refleksinya itu. Yang kemarin pun bisa, Bu. Dan saya buka. Bu Nafiah. Bu, Ya. Ya. ini kalau ini direkam, berarti unggah tugasnya rekaman ini. Iya, betul sekali. Ah, ah, ah. Aduh,
Kita nggak ada latihan. Berarti bukan yang baru ya? Gimana, Bu? Berarti bukan yang baru ya? Apanya yang baru? Maksudnya seandainya nanti rekamannya kurang bagus bisa diedit lagi di apa? Atau mungkin Bisa lah, inilah hasil call itu. Makanya kemarin kan latihan, sekarang udah hasil. Jadi gimana ini cara ngerekamnya? Udah lah, kita mulai nih. Udah jam 4 pula lewat. Iya, kita sudah tanya mulai, Bu. Sudah di Ibu, co-host Ibu Nafianya. Ibu, mohon maaf, izin Bu, cara merekamnya bagaimana ya Bu? Saya sudah jadikan Ibu co-host, itu otomatis Ibu udah merekam. Oh gitu, oke. Terima kasih Ya. Ibu. Mohon maaf. Ya, siap. Iya, nanti jangan diputus ya, Bu. Biarkan saya saja yang nanti apa ya, menstopkannya saja ya. Baik, Siap Ibu. terima kasih Ibu. Silahkan. Terima kasih kembali. Assalamualaikum Bu Nur Ihsan. Selamat sore. selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nafiah. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bu Nur Ihsan sore ini? Alhamdulillah baik, juga sehat. Alhamdulillah. Kira-kira ini apa nih yang akan kita bincangkan sore ini Bu Nur Ihsan topiknya? Apa ya? Saya mungkin tentang siswa lah. Ada siswa. Oh, Ada siswa begitu. yang Ibu tentang Mohon apa? izin Bu. Mohon izin Bu Nur Ihsan, agak diulang kembali kurang jelas tadi di sini sinyal kurang bagus. Saya ada tentang siswa yang punya masalah lah. Suara Oh, anaknya juga gitu. dubbing, Bu. Suara anaknya juga kedengaran. Oke, saya pindah lokasi. Mohon maaf ya Bu Nur Ihsan. Ya, Saya enggak tadi mau apa-apa. ke sekolah tapi karena udah sore. Oke, bisa kita mulai ya Bu Nur Ihsan ya. Oke, Bisa. sudah nggak dubbing lagi kan? Enggak. Oke, Saya kira-kira ini masalahnya tentang anak-anak, tentang siswa. Kalau Ibu kira-kira? sekarang kita fokus ke Bu Nur Ihsan dulu ya. Saya jadi coachnya. Oh, begitu, boleh. Jadi, berarti sekarang ya. Oke, siap. Siap ya Bu Nur Ihsan? Siap. Ya, Bismillah. Selamat sore Bu Nur Ihsan. Apa kabarnya? Selamat sore. Alhamdulillah kabar baik sore ini. Ibu Nafiah, apa kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Ah, kira-kira ini apa ini yang akan kita bincangkan sore ini? Kelihatannya kok seperti ada yang mau di apa ya dikomunikasikan. Kemarin kan katanya yuk kita bincang-bincang berkaitan tentang apa Bu Nuriksan biar tidak Inilah. terjadi atau tidak menjadi beban. Ya, silakan. Iya, itulah sebenarnya Bu yang jadi pikiran saya tadi itu kan. Biasalah kalau kita nih guru nih masalah siswa. Ada siswa itu yang apa namanya, yang berpakaiannya tidak tertib, tidak rapi, pakai topinya dikebelakangkan, bajunya itu di bagian belakang masuk, bagian depannya keluar. Itulah yang saya pikirkan Bu, gimana sebaiknya begitu kan? Kira-kira ini rencana atau tujuan daripada perbincangan kita ini apa Bu Nuriksan? Yang ingin Bu Nuriksan harapkan? Saya berharap dari komunikasi kita ini saya bisa menemukan solusi terhadap siswa yang tadi, sehingga bisa menyelesaikan saya rasa masalah saya inilah Bu, begitu. Oh, menertibkan seragam siswa agar semuanya sesuai dengan aturan ya Bu ya? Seperti itu Kak Bu? Maksudnya begini Bu, ada seorang siswa Mm-mm. yang anak ini kemarin itu di awal masuk dilihat seperti itulah
pada hari hari Selasa itu. Pakaian nasional. Dia baju nasionalnya tapi pakai topinya yang bagian depan dikebelakangkan. Dia pakai celana putih, baju putih abu-abu, celananya juga bajunya dimasukkan bagian belakang, bagian luarnya keluar. Jadi dia santai aja jalan di lingkungan sekolah begitu kan. Sebenarnya ini sudah sering kok dapat laporan dari teman-teman guru lain begitu kan. Sehingga itu pada hari Selasa kemarin saya sendiri yang menemukan begitu. Jadi bukan untuk semua, untuk anak yang ini begitu. Kira-kira ini Bu Nur Iksan, ketika melihat kenyataan atau ada anak seperti itu yang Ibu lakukan apa? Apakah membiarkannya atau melakukan sebuah tindakan atau bagaimana? Yang saya lihat, ketika saya melihat anak tersebut seperti itu, langsung saya panggil. Saya tanya, kira-kira kenapa Ibu panggil ya? Dia cengengesan. Setelah itu kan, ketika dia mau datang itu udah langsung dia masukkan baju. Jadi tetap saya sampaikan, kira-kira kenapa tadi Ibu panggil? Iya Bu, saya tadi bajunya keluar. Terus lagi, kira-kira ada lagi yang lain nggak? Dia belum sadar kalau topinya itu ke depan, ke belakang. Memang masih pakai. Ada Bu. Oke, tapi bajunya juga masih belum rapi, masih karena kan sambil jalan dimasukinnya sambil menjumpai saya. Saya berada di depan kantor. Coba perhatikan apakah begini sudah sesuai dengan berpakaian yang rapi. Tengoknya lah, dia dimasukkan lagi gitu kan. Kan? Apa namanya? Itu kedengaran suara anaknya Bu, nggak apa-apa. Jadi setelah itu saya sampaikanlah kalau pakai topi itu yang tertib, bagian depan ke depan. Kalau pakai baju juga, kenapa kamu bajunya keluar? Barusan dari toilet Bu, katanya. Nah, terus kalau dari toilet, kenapa bajunya tidak dimasukkan dari toilet? Ya Bu, seperti itu. Jadi saya sampaikan, ini apa nggak apa Bu? Nanti rekaman kita ada suara anaknya? Ada suara Ini anak? nggak ada Bu. Ada Udah jauh loh Bu. tapi kedengaran Bu? Iya. Iya, masih kedengaran. Masih Bu. Nah, sekarang udah enggak. Ada kok kedengaran. Suara anaknya kok Bu, bukan apa. Kalau suara Ibu jelas, tapi suara anaknya juga masuk dalam apa kita gitu. Sampai sekarang masih. Udah nggak ada anaknya soalnya. Sekarang enggak lagi, udah. Maaf ya Bu, serius. Enggak apa-apa. Saya takutnya rekaman kita nanti kedengaran suara anaknya kan, karena terekam itu. Ya. Oke Bu, setelah Ibu berusaha menyelesaikan tadi, kira-kira ini
skala ibu itu berada di skala berapa ya? Menghadapi anak-anak yang seperti itu tadi, Bu, kira-kira Oke. posisi ibu. Ini kalau posisi yang bagaimana maksudnya ini, Bu? Dalam menyelesaikan tadi, Bu, itu kan setelah ibu tadi kan memanggil anak tuh ya kan. Ya. Jadi kan posisi ibu ini dalam mencapai tujuan untuk menyelesaikan masalah tadi, yaitu masalah kedisiplinan dalam berpakaian, itu posisi ibu berada di dalam skala mana? Jadi sebenarnya anak ini itu kan paginya yang saya temukan. Jadi rupanya ketika guru rapat pada hari Selasa itu, dia juga kedapatan merokok. Kebetulan karena kedapatan merokok, otomatis saya panggil orang tuanya. Jadi itulah Ibu, saya panggil, jadi kalau saya lihat sudah memanggil orang tua, ibaratnya apalagi kami sampaikanlah, tidak hanya karena masalah rokok, bagaimana dia berpakaian, rambutnya yang panjang, yang suka juga pecicilan ketika belajar. Jadi memang disampaikanlah memang hal-hal yang pelanggaran ringan tersebut. Jadi itulah Bu kendalanya. Jadi kalau saya merasa karena sudah sampai kepada orang tua, apalagi yang disampaikan bukan hanya masalah rokok saja, ini sudah sampai, memang disampaikan rambutnya yang panjang, yang bajunya tadi, sampai suka usil di kelas sama temannya mengganggu, paling aktif dalam bahasa apa gitu kan, itu sudah disampaikan. Jadi saya menganggap kalau sudah posisi seperti itu sampai ke orang tuanya, itu ya minimal itu saya rasa udah 8 lah posisinya seperti itu kan. Sudah ada komunikasi dengan orang tua. Ya mungkin itu Ibu yang sudah dilakukan. Ya, itu sudah sangat luar biasa karena kan yang Ibu lakukan sudah step by step ya Bu ya, dari pemanggilan anak, kemudian sampai kepada pemanggilan orang tua sebagai bentuk komunikasi kita ya kan, agar ini tidak menjadi sebuah kebiasaan atau bisa berkelanjutan ya kan Bu ya. Terlebih ini adalah seorang siswa yang tidak tidak selayaknya seorang siswa itu melakukan hal-hal seperti itu. Benar tidak Ibu? Iya, iya Ibu. Iya. Jadi ini kira-kira ini Bu, hanya anak itu saja atau berlaku juga ada sebagian anak yang lain atau bagaimana Ibu? Atau baru Ibu menemukan satu anak saja atau bagaimana? Sebenarnya kalau untuk yang anak yang disampaikan ini, kenapa fokusnya kepada satu anak ini, karena itu tadi Bu, kalau dari ini dia kelas 11 nih, kemarin dia kelas 10, merokoknya belum, tapi memang kalau pecicilan ketika belajar, kemudian yang yang suka ribut lah, ibaratnya kalau memang dia ya ibaratnya saya merasa mungkin belum bisa mengapakan anaknya, otomatis dia bisa ribut, kadang-kadang tidak memperhatikan guru. Jadi pada tahap seperti itu di kelas 10, sehingga memang sudah pernah juga kami komunikasikan dengan BK. Jadi malah dengan wali kelasnya itu ya sudah pernah juga, sebelum kedapatan merokok dulu itu sudah pernah juga dipanggil orang tuanya. Karena memang ya suka tadi itulah, ya ribut, pecicilan, terlalu aktif lah, lasak istilahnya begitu kan. Itu di kelas 10. Sekarang kenapa langsung dipanggil lagi sama orang tuanya? Ibaratnya karena merokok tadi. Tapi nampaknya kan dari yang kemarin itu sudah orang tua, sudah BK, sekarang karena merokoknya juga ke saya, begitu kan. Jadi yang jadi tadi, kebetulan tadi saya bertemu dia ketika masih di sekolah, saya rupanya seperti yang saya sampaikan itulah, bajunya juga tidak dimasukkan, tapi ketika ketemu saya baru dia apa. Jadi saya merasa kita kan maunya anak-anak ini memang ada kesadarannya sendiri begitu, apalagi orang tuanya sudah datang. Orang tuanya itu sudah bermohon-mohon sampai menyampaikan, "Bu, saya sudah main kasar sama anak saya. Pernah saya itu ibaratnya begitulah, tapi saya paham juga Bu, anak ini nggak bisa dikasarin. Kalau saya Bu, masih bisa saya menahan emosi," katanya kan. Tapi dulu pun pernah juga saya apakan, tapi karena juga paham anak remaja nggak bisa dikasarin juga,
sampai bapaknya tuh ngomong depan saya kemarin itu hari kemarin lah ketemu orang tuanya. Tadi ketemu juga masih ya tidak berubah cara berpakaiannya. Kalau merokoknya oke lah kita belum bisa lihat. Minimal cara berpakaiannya dulu Oke, ya Masya rapi Allah. gitu kan. Nah, jadi saya berpikir Kira-kira ini Bu, rencana Ibu ke depan untuk menghadapi anak seperti itu bagaimana ini Bu, kira-kira ini? Itulah Bu yang saya bingungkan. Yang jelas saya itu sudah coba lagi komunikasi sama BK begitu kan. Karena mungkin BK bisa masuk secara komunikasinya secara persuasif, bisa lebih mengenal karakter anaknya. Kalau saya tanya ke BK, anaknya ini keluarganya masih lengkap, ayah masih sehat, ibu sehat. Kebetulan memang dia ini kalau saya lihat mungkin apa namanya, memang anak bungsu. Anak bungsu, kemudian kalau abangnya ya memang sangat sangat frontal lah gitu kan. Tapi kalau orang tuanya tidak. Kalau saya melihat karakter ayahnya itu dia tidak membela anaknya. Jadi Berarti ini ada indikasi bahwasanya anak itu agak ini ya Bu ya, agak manja ya? Atau karena bungsu itu jadi ada apa namanya perlakuan khusus gitu atau bagaimana? Sebenarnya itu makanya tidak. Ayahnya juga menyadari anaknya seperti itu tidak membela apa yang dilakukan anaknya. Dia juga tahu kalau dikasari juga tidak bisa. Jadi kalau saya merasa ini anak seperti ini karena pergaulannya, karena apa namanya pertemanan dia begitu kan. Makanya saya memang berpikir yang sayangnya juga orang tuanya juga berpengaruh begitu kan. Sementara ayah itu sampai bilang begini, masa nanti malu nanti ayah di sini, semua kenal sama ayah kamu sebegini gitu kan. Saya cuma berharap minimal dari cara berpakaiannya saja, masuk baju sudah, pakai topi sesuai apa ya, lebih baik mungkin nggak pakai kalau memang enggak begitu kan. Ini waktu istirahat pakai topi, tapi ya itu tadi, hari ini kan Selasa, pakai lagi gitu kan. Ya, betul. Pergi ke musola pakai topi terbalik, jadi jadi apa namanya, jadi Kira-kira ini Bu, sudah pernah nggak dikolaborasikan atau dikomunikasikan dengan guru yang lain gitu kan? Mana tahu ini kan kita kan sudah melakukan ini pendekatan, mana tahu dengan wali kelasnya atau dengan guru yang lain gitu kan. Jadi kalau misalkan anak sering ditegur, bukan hanya dengan satu orang, eh, bisa memberikan apa ya, semacam oh ini saya udah dikasih teguran. Kemarin sama Bu Nur Iksan, kemarin hari ini lagi dengan ada rasa ini. Kira-kira sudah pernah nggak dilakukan seperti itu Bu? Dengan teman-teman guru. ya pasti, karena saya juga mendapat masukan dari kawan-kawan yang sudah masuk di kelas, dari guru mata pelajaran yang lain. Jadi memang agak unik ini anak begitu kan. Sementara itu tadi guru lain juga sudah melakukan ada binaan begitu kan. Bukan hanya ya di kelas itu kan banyak dari guru matematika, dari guru kimia yang masuk. Jadi mereka sudah memanggil, sudah menasehati. Itu yang saya katakan memang unik sampai ini saja. Memang mungkin saya menganggap karena kelas 11 tahulah masa-masanya puber begitu kan. Namun saya kalau melakukan kolaborasi itu ya dengan BK sudah, wali kelas apalagi, dengan guru mata pelajaran lain yang memang masih ada hubungan sampai ayahnya ini kalau dikategorikan keluarga masih keluarga, sehingga mungkin dia ada rasa segan atau bagaimana dihadap-hadapkan kemarin begitu kan. Ya memang atau mungkin saya yang terlalu berharap anak ini untuk cepat berubahnya barangkali atau bagaimana begitu kan. Karena baru kemarin ketemu sama orang tuanya, hari ini juga pakaian nasional lagi. Itu yang saya lihat ketika dia lihat saya langsung dia itu kan. Aduh gimana ya ini begitu kan. Kira-kira ini Bu, ada nggak ya semacam hitam di atas putih? Kira-kira itu bagaimana ya Bu ya? Itu yang kita Pernah lakukan kemarin. dilakukan? Sudah. Oh gitu. Kita untuk Oh. di sekolah anak-anak yang kalau memang karena berpakaian tidak rapi, cukup pertama dipanggil, suruh masukkan. Besok ada lagi mungkin kalau cuma ribut dipanggil, diapakan. Makanya dengan wali kelas yang kelas 10 itu sudah ada catatannya sehingga bisa memanggil orang tua. Kami di sekolah ketika orang tua dipanggil, kelas 10 kan sudah dipanggil itu. Nah, berarti tidak langsung ketika anak sekali salah langsung panggil, tidak. Tapi ada pernah dulu perjanjian tertulis dengan wali kelas.
Kalau masih ada melakukan baru dipanggil orang tuanya. Jadi di kelas 11 ini ketika kedapatan merokok Selasa kemarin ya secara tak mau kan mungkin langsung ke saya. Apalagi memang seharusnya karena orang tua yang di kelas 10 juga sudah pernah datang, ya serta-merta memang harus kewakil lagi begitu kan. Jadi itu berarti kalau perjanjian tertulisnya Bu sama wali kelasnya yang kelas 10, kemarin sama saya itu dinyatakan itu Bu ditulisnya. Yang keduanya berpakaian dengan rapi. Kemudian apalagi kemarin itu tidak ribut, sampai ditulis di sana apa saja. Yang pertama merokok, kedua apa, begitu ditulis Bu ketika orang tuanya dipanggil. Adalah tanda tangan ayahnya, begitu kan. Nah, jadi kalau perjanjian berarti sudah 2 kali Bu, begitu. Cuman kita kan Tapi belum menunjukkan hasil yang ini ya, nah yang itulah. signifikan ya Bu ya. Ya belum, nah itulah Bu kan mungkin kalau rokoknya oke lah kita juga belum lihat gitu kan. Yang jelas cara dia berpakaian itulah dulu, memang belum ada perubahannya begitu. Ya, kalau melihat yang Ibu rasakan saat ini, saya rasa sih apa yang menjadi tugas Ibu sebenarnya sudah Ibu lakukan dengan maksimal ya Bu ya, mengingat apa yang sudah Ibu lakukan yaitu yang pertama menegur, selanjutnya memanggil orang tua, bahkan itu sudah sampai di perjanjian dan kalau menurut saya itu sudah sebagai tahapan-tahapan yang sudah kita lakukan sebagai guru. Mungkin ini kan saya juga pernah ngalamin seperti itu. Yang ketiga mungkin Bu yang belum ya kan mungkin ini ya kan yaitu ya, sama-sama yang pernah kita ajarkan atau yang kita alami yaitu kita, apa ya, semacam dari hati ke hati. Ini memang agak berat sih, Bu, ya kan. Memang nembus anak yang seperti itu tuh cari efektif yang terakhir tuh yaitu dari hatinya sih, Bu, ya kan. Tapi ya harus sabar. Memang kalau di-judge anak ini nakal ya nggak boleh karena kan sejatinya anak tersebut mungkin ini adalah dampak dari pergaulan ya kan. Dan ini ada tugas kita mungkin salah satunya dan dengan mengarahkan ya kan dengan kegiatan-kegiatan positif yang tentunya dia sukai. Mungkin seperti itu kira-kira bagaimana ya, Bu, ya? Oh iya, mungkin ya itulah memang kita juga berusaha mencari mungkin minatnya kayak apa bisa kita salurkan sehingga nanti mungkin ketika ada kegiatan yang bisa apa namanya bisa mengeksplor potensinya dia sehingga nanti yang naik itu bukan hanya ketidakrapiannya begitu Ya, ya. betul. Jadi kan tentu anak itu kan pasti memiliki potensi ya, Bu ya. Potensi Hmm. positif itu pasti ada. Jadi bisa kita kembangkan dari apa yang dia sukai terus kita eh, apa namanya bawa anak tersebut ke dalam sebuah kegiatan-kegiatan yang dia sukai dan menarik. Dan insya Allah biasanya itu kalau dia suka anak-anak yang kayak gitu tuh pasti akan bertanggung jawab. Karena apa? Dia berada dalam posisi yang dia nyaman. Tentunya pasti dia akan menikmati dan enjoy. Kalau menurut itu bagaimana itu? Ya, mungkin itulah mungkin yang sedang diusahakan bagaimana bisa membuat ya yang Ibu sampaikan tadi kan menyentuh hatinya sehingga dia itu memang dengan kesadaran diri untuk bisa berpakaian dengan rapi. Kita gerakkan dalam kondisi apa namanya dalam apa kegiatan-kegiatan positif. Biasanya kan kalau anak-anak seperti itu kan udah kita anggap anak ini nggak mungkin bisa, tapi kita harus berpikir positif. Terbalik, kita coba bawa anak ini, jadi nanti dia akan terbawa oleh lingkungan barunya. Kalau lingkungan lamanya dia akan ikut lingkungan lamanya, tapi kalau lingkungan positif dia pasti akan ikut lingkungan positif. Karena kan itu tadi yang Ibu sampaikan, kalau keluarganya baik-baik, Bu, tapi ini karena pergaulan, nah kan Ibu sampaikan tadi seperti itu. Yuk kita tarik mereka ke dalam sebuah wilayah atau sebuah lingkungan yang merasa yang baru, yang memang itu menjembatani daripada mm, skill yang dia miliki. Mungkin itu yang bisa apa? Mungkin bisa menjadi sebuah solusi. Kira-kira Iya, bagaimana? bisa itu nanti Bu, berarti kan ya kami berusaha untuk menggali apa potensinya dia sehingga nanti kita bisa eh, apa namanya membuat anak itu nanti ya baiknya dalam bidang yang dia sukai, yang bakat yang dia miliki, ya mungkin juga seperti itu. Ibu eh, kira-kira ini eh, dengan siapa Ibu bisa
melaksanakan kegiatan tersebut? Rekan atau siapakah yang bisa membantu aksi nyata yang akan Ibu lakukan tersebut? Kira-kira. Ya, otomatis kalau memang tentang bakat dan minatnya, saya akan berkolaborasi dengan pembina ekstrakurikuler mungkin yang bisa, lebih paham, si anak ini mungkin bakatnya seperti apa, kemudian otomatis dengan tidak akan terlepas juga dengan wali kelasnya yang kelas 11 sekarang dan juga guru BK-nya yang baru, ya pasti nanti tetap berkoordinasi, dan kemudian juga pasti dengan orang tuanya, bisa berkomunikasi dengan orang tuanya juga untuk selalu memberikan perhatian penuh kepada anaknya, mungkin begitu. Mudah-mudahan berhasil ya Ibu. Mengingat waktu Mudah ini kita sudah kelebihan Bu Iksan. Gimana nih saya belum ini. 15 menit waktu kita. ya udahlah, oke. Ibu tutup aja. Maaf ya, nggak boleh ditutup, tapi lanjut. Oh, oke. Baiklah, sekarang kita sesi yang kedua. Saya sebagai coach-nya, Ibu sebagai coach-nya ya. Oke, Bu Nafiah, kita lanjutnya sesi yang kedua. Semoga masih semangat ya. Apa namanya? Kalau tidak salah, kemarin Ibu ada menyampaikan ada sesuatu yang mau kita diskusikan, begitu kan? Kalau bisa kira-kira apa yang Ibu harapkan dari komunikasi yang kita lakukan pada sore hari ini? Ini Bu, berkaitan dengan supervisi klinis ini Bu, kepada guru-guru ini. Saya itu kan dalam waktu dekat ini ada tugas untuk mensupervisi mereka. Jadwal atau program kerja saya sih di sekitar bulan Agustus gitu kan. Ini kan sudah masuk di bulan Juli ya kan pertengahan pula. Tapi saya merasa itu selama ini itu mereka itu merasa dijas gitu Bu. Jadi kalau dijas itu kan rasa-rasanya kayaknya ada yang merasa buruk gitu kan di mata saya. Padahal sejatinya saya melakukan penilaian itu ya sesuai dengan lembar observasi yang ada kan seperti itu. Sejatinya saya tidak ingin melihat kejelekan mereka tidak, tetapi mereka kok merasa seperti itu kira-kira bagaimana ya Bu ya? Apakah Ibu tahu kenapa mereka itu merasa seolah-olah dijas atau dihakimi begitu Bu? Apakah Ibu tahu kenapa mereka merasa seperti itu? Secara langsung sih tidak gitu kan. Tetapi ada sebuah informasi atau sebuah apa namanya yang saya dengar gitu kan. Kemarin begini kan sama Bu Nafi, nilainya kayak gini, kemudian banyak kali PR-nya, terus "Ah, ini harus perbaikan." Kan rasa-rasanya mereka kayak dijas gitu ya, Bu. Padahal saya itu ya menilai dengan apa yang saya lihat, kemudian apa yang mereka persiapkan, sesuai dengan pedoman penilaian yang saya pegang, kan seperti itu, Bu. Jadi kira-kira untuk agar mereka tidak merasa dijas itu kira-kira bagaimana ya, Bu ya? Apakah Ibu sudah melakukan umpamanya komunikasi mungkin ketika apakah Ibu sudah menyampaikan di dalam forum ketika akan Ibu menyampaikan ketika ada program supervisi klinis ini Ibu sudah menyampaikan apa kriteria-kriteria yang akan mereka harus penuhi, apa yang akan mereka lakukan, sehingga juga Ibu apakah sudah menjelaskan apa-apa poin-poin apa yang menjadi penilaian Ibu sehingga memang rekan-rekan guru itu merasa memang itu adalah suatu hal yang harus Ibu jalani dan Ibu nilai dan mereka itu bukan menganggap itu sesuatu yang Ibu reka-reka begitu. Jadi ya apakah Ibu sudah menyampaikan kepada rekan-rekan di sekolah Ibu bahwa itu adalah hal-hal yang akan Ibu nilai, yang harus mereka lengkapi dan lain sebagainya sehingga mereka merasa itu suatu yang memang mereka harus penuhi. Ini yang mungkin yang belum saya lakukan ini Bu. Saya sampaikan aja, saya akan melakukan supervisi di bulan ini, jadwalnya adalah ini. Itu saya tempel memang Bu. Tapi kalau yang kriterianya itu memang belum saya sampaikan. Mungkin inilah salah satu yang kelemahan saya ya Bu ya, belum saya sampaikan. Tapi memang mereka bertanya, Ibu nanti yang dinilai apa saja? Sudah saya sampaikan, tapi kriterianya itu kayak misalkan 1, 2, 3, 4 kan Bu. Kalau misalkan 1 kan tidak ada sama sekali gitu kan. 2 ada tapi tidak lengkap. 3 misalkan ada tapi tidak ini. Kalau tapi kalau 4 kalau
Kalau 4 itu sudah cukup, itu yang belum, Ibu. Jadi perlu ya, Bu, ya, untuk dikomunikasikan atau disampaikan secara real ya, bentuk Eh, daripada penilaian itu ya? bukan hanya penilaian saja, Bu. Kemudian apakah Ibu sudah memberi jeda ketika Ibu melakukan supervisi, ketika Ibu menyampaikan, berapa lama jarak antara informasi yang Ibu sampaikan kepada rekan-rekan dengan waktu kunjungan Ibu di kelas? Itu yang Berapa belum lama? saya lakukan, Bu. Kalau yang itu memang saya sampaikan di awal tahun pelajaran gitu kan, ada program ini yang akan saya kerjakan. Jadi awal program itu memang di awal Juli kemarin, Bu. Saya sampaikan bahwasanya di dalam tahun ajaran baru ini atau di pembelajaran kali ini saya akan melaksanakan supervisi mulai tanggal ini sampai segini. Jadi kurang lebih udah 1 bulan sih. Tapi dari mereka memang tidak ada sih Bu yang bertanya, Ibu ini apa saja. Tapi memang kalau kriteria apa saja yang harus di ini kan sudah saya sampaikan. Tapi mungkin kriteria daripada penilaian yang belum saya sampaikan Bu. Tapi kalau jeda ya tentu ada. Wong itu sudah saya sampaikan ketika rapat di awal tahun pelajaran seperti itu. Apakah apa namanya Bu, jadwal per orangnya itu memang sudah disampaikan pada waktu rapat di awal tahun? Umpamanya ketika Ibu akan supervisi saya sudah tahu, oh Nur Iksan itu tanggal 15 Juli 2024. Oh kalau si Budi tanggal umpamanya 20 Juli 2024. Apakah itu sudah disampaikan waktu rapatnya kemarin itu Ibu? Mohon izin Ibu, kalau yang jadwal itu memang sengaja saya buat acak. Kalau dijadwalkan itu kan mereka itu pasti ini. Jadi memang sengaja saya acak itu biar mereka semuanya itu memang siap tanpa tanpa apa ya, tanpa harus saya kasih tahu. Saya kepingin itu ya sebuah kejutan, surprise gitu kan. Ini benar-benar disiapkan dari awal atau memang ketika nyiapkan, ketika mau dinilai. Kadang kan ada orang yang mau dinilai baik semua. Tapi pas begitu kita sidak atau pas kita mau melakukan sebuah supervisi yang tidak ada perencanaan, ternyata tidak sesuai dengan perencanaan yang dilakukan. Apakah itu salah ya? Eh, apa namanya? Ketika Ibu menyampaikan yang seperti ini, Ibu bisa melihat apakah dari umpamanya dari seluruh rekan-rekan guru yang ada di tempat Ibu itu sesuai dengan yang Ibu harapkan atau tidak? Ketika Ibu tadi menyampaikan berarti jadwalnya itu adalah sesuai dengan acak menurut Ibu. Berarti kalau saya tangkap Ibu belum menyampaikan jadwal per individu. Sehingga ketika Ibu memang pengen masuk ke kelas saya, Ibu langsung masuk, langsung melakukan supervisi, begitu Bu ya. Menurut yang telah Ibu lakukan itu, dari sekian banyak guru yang ada di sekolah Ibu, apakah itu sudah sesuai dengan ekspektasi Ibu begitu? Sehingga apa namanya? Ya, kalau yang Ibu lakukan secara tiba-tiba masuk ke kelas dan penilaian Ibu lakukan, kemudian hasil dari yang dilakukan oleh rekan-rekan guru itu sudah sesuai dengan harapan Ibu? Sudah banyak yang sesuai harapan Ibu? Kalau yang sebelumnya, di tahun sebelumnya sih, Alhamdulillah gitu kan, sudah lebih dari 50% sudah, Bu. Memang kan sengaja itu kalau sudah cuma saya itu kepingin memberikan sebuah kejutan. Kira-kira siap nggak ketika saya tidak membuat jadwal secara personal tuh mereka sudah benar-benar fake gitu kan, sesuai dengan yang mereka rencanakan ketika melakukan pembelajaran. Itu, Bu. Jadi kira-kira seperti itu kurang kurang benar ya, Bu ya? Apa namanya, kalau apakah menurut Ibu yang seandainya rekan-rekan guru itu merasa dihakimi karena jadwalnya yang mungkin sifatnya itu mendadak atau tiba-tiba itu, apakah itu suatu bentuk penghakiman atau mungkin apa namanya, sehingga rekan-rekan itu wajar menyampaikan kepada Ibu merasa terhakimi, Iya. terintimidasi atau Hmm. apa? Apakah menurut Ibu itu logis seandainya memang itu yang terjadi? Iya sih, sebenarnya kurang ya kan Bu ya. Pasti seseorang itu memiliki apa namanya mental yang berbeda-beda tentunya ya kan. Ada yang siap, sedia kapan saja, tapi kadang ada yang orang itu nervousan. Jangankan dinilai dengan orang lain, kadang dengan kepala sekolah sendiri aja kalau dia benar-benar kurang kurang percaya diri bisa apa yang dia sampaikan atau yang dia siapkan
mungkin bisa amburadul ya kan Bu. Ini mungkin menjadi pembelajaran saya. Jadi ke depan akan saya sampaikan secara transparan ya kan, sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat biar apa ya namanya manusia ya kan tentunya butuh sebuah perencanaan dalam pelaksanaan. Benar seperti itu ya Bu Nersan ya kira-kira ya. Iya, Ibu. Ibu butuh Iya, iya, iya. perencanaan, juga rekan guru juga Mm-mm. butuh perencanaan. Sehingga Iya, apa bisa. namanya? eh, Balance ya. Ya balance dia. Jadi Mm-mm. kemudian Ibu terhadap permasalahan Ibu tadi yang merasa seolah-olah rekan guru itu merasa tidak nyaman dengan kondisi supervisi klinis itu. Saya yakin dan percaya bukan hanya di sekolah Ibu, di sekolah manapun kalau sudah dihadapkan dengan supervisi, sebenarnya itu sudah kita saja yang sudah senior begitu juga merasa pasti berbeda dari hari-hari sebelum kita masuk ketika bukan di supervisi begitu ya. Jadi otomatis perencanaan itu memang sangat dibutuhkan. Jadi bagaimana kira-kira yang akan Ibu lakukan apabila memang Ibu merasa rekan-rekan gurunya itu masih merasa apa namanya ter apa ya teraniaya atau apa merasa tidak nyaman Kan. ketika melakukan klinis ini gitu. Kira-kira apa langkah Ibu yang akan Ibu lakukan supaya teman-teman merasa nyaman lah ketika Ibu menyampaikan jadwal tentang supervisi klinis ini? Oke, sesuai dengan arahan Ibu tadi, saya akan melakukan sebuah perencanaan, yaitu sebuah komunikasi yang baik kepada mereka, kemudian mempersiapkan hal-hal yang harus dilakukan seorang guru ya kan dalam pembelajaran. Namanya manusia, tentu ibarat sebuah baterai kadang masih butuh yang namanya cas atau daya dukung kembali. Ibaratnya itu harus di support kembali ya kan. Mana tahu sudah terlupakan namanya juga ya tiap hari memang mengajar, tapi terkadang di dalam pembelajaran itu kan banyak tanggung jawab yang lain. Mungkin itulah kita harus memberikan sesuatu yang baru sehingga mereka mengingatnya kembali. Mungkin seperti itu Bu Narisa. Oke, jadi menurut Ibu apa ukuran keberhasilan dari rencana yang akan Ibu lakukan tadi? Eh, apa keberhasilan ukuran keberhasilan dari rencana yang akan Ibu lakukan seperti membuat perencanaan, pelaksanaannya terhadap masalah supervisi klinis ini? Kalau menurut saya sih target ininya sih tidak akan ada lagi atau tidak akan lagi ada merasa terzolimi atau tertekan dengan adanya supervisi. Hal ini bisa dilihat atau indikatornya yaitu eh, pembelajaran yang dilakukan itu udah ready, kemudian administrasi dan lain sebagainya sudah disiapkan dan tentunya adalah eh, ketika pelaksanaan mereka itu tidak kelihatan apa namanya tertekan dan menjadikan sebuah beban seperti itu. Oke. Kemudian apa yang akan Ibu lakukan untuk mengantisipasi jikalau ada hambatan atau kendala dalam pelaksanaan atau mungkin memang perasaan tidak nyaman dari teman-teman terhadap supervisi ini? Nah, tentunya saya akan melakukan tindak lanjut Ibu, karena setelah supervisi kan kita ada refleksi dan tindak lanjut. Maka di dalam sesi tindak lanjut itu akan saya sampaikan hal-hal yang harus bukan kok sebuah bentuk teguran atau apa, tetapi sebuah bentuk apa untuk meningkatkan kemampuan ya kan, atau untuk memperbaiki diri lah. Sejatinya manusia itu ya dituntut untuk terus berbenah seperti itu aja, Bu. Karena kalau mencari yang sempurna tentu tidak ada yang sempurna. Sejatinya manusia itu ya tidak ada yang sempurna. Oke, jadi kapan kira-kira Ibu akan melakukan program Ibu penyampaian jadwal ke teman-teman? Mungkin persiapan yang mesti mereka lengkapi ketika dilakukan supervisi, sehingga teman-teman mungkin bisa merasa lebih nyaman. Kapan Ibu akan mulai melakukan hal tersebut? Saya akan kurun dalam waktu dekat ini, Bu. Kurang lebih 1 minggu, 1 minggu terakhir ini. Mumpung di awal pelajaran ya kan. Harusnya mereka untuk pembelajaran baru, semangat baru tentunya itu dengan apa yang saya miliki, kemampuan baru yang saya miliki dalam hidup ini akan saya berikan kepada mereka. Saya akan mencoba untuk mengcoaching mereka dan mengajarkan tahapan-tahapan daripada
Kemudian kira-kira siapa nanti orang yang bisa membantu atau mungkin yang Ibu butuhkan dukungannya dalam melaksanakan rencana Ibu untuk supaya kegiatan Tentunya seperti untuk ini? dalam hal ini karena kaitannya dengan supervisi pendidikan atau supervisi pembelajaran, maka saya minta bantu daripada rekan Wakakurikulum. Jadi bagaimana kira-kira menurut Ibu kesimpulan dari komunikasi kita pada hari ini? Apakah itu sudah sesuai dengan yang Ibu harapkan atau bagaimana? Alhamdulillah sudah Bu, dan saya sudah merasa lega. Saya punya sebuah gambaran pasti untuk melaksanakan rencana yang akan segera saya laksanakan ini Bu. Iya. Terima eh, kasih Bu Nuriksan atas bantuannya. Iya, sama-sama. Saya rasa cukup demikian untuk kegiatan coaching kita. Mungkin kita masuk refleksi lagi ya. Ya, Sudah siap. 16.42. Iya, Berarti kita dipersilakan Ibu. iya. Terima kasih. Kita buat isi refleksinya ya.
Sampai jam berapa gitu, Ibu? Halo Ibu, apakah sudah selesai refleksi diri latihan coachingnya? Sudah, Ibu. Sudah ditulis, Ibu? Apa perlu disampaikan? Iya, dituliskan Bu. Nanti akan Ya, disertakan bersama dengan rekamannya. Jadi rekamannya dulu, kemudian refleksi dirinya biar bisa saya baca. Seperti itu ya Bu ya. Eh, Mengisi refleksi dirinya 10 menit. Setelah 10 menit langsung join ke main room ya Bu. oke, Ibu. Oke, Ibu. Ya. Umpan baliknya belum, Bu Nurisan. Hmm? Yang bawah belum saya. Yang mana? Atau yang atas saja. Apa nih Itu kan maksudnya? ada pertanyaan. Yang bawah itu kan tuliskan umpan balik dari coachi Anda. Perasaannya dialami. Pertanyaan untuk coachi. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Sama dengan yang kemarin kan. Tapi yang kemarin kan yang disampaikan cuma yang atas. Perasaan Anda saat di coaching. Ada kok disampaikan. Udah. Belum, saya lagi nulis. Ini sih. Umpan balik saya sudah saya itu kan ke Ibu ya. Di WA.
Kita join ke main room ya, Bu. Iya, Ibu. Ya, Bu. Ya, Bu Miss. Mati lampu barusan terlempar. Aduh, entahlah jaringan hari ini. Menguji kesabaran, nggak tahu. Yang lain belum, Bu. Bu Miss dah. Lawannya siapa kok nggak ada? Oke,